Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Saskia Fahmi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan masalah terkait menurunnya kreativitas masyarakat. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pahami dulu apa sih itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Hasil dari sebuah kreativitas dapat berupa produksi seni kesusastraan atau produk ilmiah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu faktor lingkungan, tekanan keuangan, dan kurangnya waktu bebas. Nah, faktor pengaruh lingkungan itu lebih berpengaruh terhadap munculnya ekspresi kreativitas, karena kreativitas bisa tampil dini dalam kehidupan anak dan terlihat pada saat ia bermain. Sekarang, apa yang menyebabkan kreativitas itu menurun? Pertama, tidak jelas arah tujuan. Ketika kita merasa tertinggal dari orang lain, belum tentu kita benar-benar tertinggal. Bisa saja itu hanya perasaan kita, dan bisa saja kita hanya ikut-ikutan, dan orang itu yang bergerak terlebih dahulu. Maka dari itu, bertanyalah apa keinginan diri sendiri, sehingga lebih mudah untuk berkembang. Nah, faktor ini akan membuat kita tersesat di jalan dan akan sulit untuk mencapai tujuan kita. Kedua, takut akan kegagalan. Meski ada perkataan yang berkata, kalau belum coba, mana bisa tahulah, sering digunakan orang-orang untuk memotivasi seseorang. Takut akan kegagalan selalu hadir di pikiran seseorang, padahal banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut dapat mengakibatkan matinya ide kreativitas. Yang ketiga, takut dikritik. Ketika kita menggeluti suatu bidang, pendapat orang lain sangat penting atau sangat dibutuhkan untuk mengetahui di mana letak kesalahan kita. Namun, banyak orang yang takut dikritik. Hal itu justru dapat mengakibatkan terhentinya seseorang memulai ide kreativitasnya. Yang keempat, homestasis. Homestasis adalah keinginan alam bawah sadar untuk melakukan perubahan atas kejadian masa lalu atau kehidupan sekarang. Hal ini akan berakibat terhadap ketakutan dalam mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, berpikir pasif. Tidak ada ide yang asli. Kalau terus berpikir untuk menciptakan hal baru tanpa berusaha mencari informasi yang bersangkutan sebagai tolak ukur atau inspirasi, maka hanya akan mengakibatkan otak kehilangan energinya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas di masyarakat? Di zaman modern sekarang ini, kita mengenal yang namanya teknologi informasi. Nah, dengan teknologi informasi, manusia mampu melakukan sesuatu dengan lebih cepat, tepat, dan efisien, serta dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, saat ini sudah berkembang banyak kreativitas masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Bahkan, mereka mampu menciptakan lapangan usaha sendiri atau usaha mandiri yang lebih dikenal sebagai industri kreatif. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir seluruh masyarakat di Indonesia ataupun di dunia untuk kebutuhan aktivitas individu, kelompok, dan industri. Salah satu contoh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kreativitas masyarakat adalah email. Dengan hanya mempunyai satu alamat email saja, seseorang dapat mengikuti berbagai model komunikasi yang ada di internet. Contohnya, forum mails atau grup, situs jejaring sosial, blog, dan situs sharing, yang mana semua ini dapat menghubungkan kita langsung kepada seseorang yang walaupun jarak seseorang itu jauh dari kita. Nah, dengan banyak berinteraksi dengan seseorang, itu dapat menjadi salah satu daya untuk meningkatkan kreativitas di dalam diri seseorang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.